Selamat siang teman-teman, hari ini tanggal 14 September 2024, hari Sabtu, tepat jam 12 teng nih teman-teman. Hari ini aku kembali berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tentunya aku akan ngetrip lagi nih, dan kali ini mau nyobain kereta antar kota dengan jarak paling jauh se-Indonesia, yaitu kereta Belambangan Express sejauh 1031 km dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Ketapang di Banyuwangi dengan perjalanan lebih kurang 16 jam 40 menit ya, hampir 17 jam. Dan berangkat itu pukul 12.15, seperempat menit lagi teman-teman. Berangkat 12.15 dan akan tiba di Ketapangnya itu besok subuh jam 4.55 teman-teman. Wah, ini bakal seru banget tentunya karena ini merupakan kereta dengan perjalanan terjauh dan juga ke stasiun paling ujung dari Pulau Jawa, yaitu stasiun Ketapang. Sebelumnya aku pernah naik kereta yang paling jauh, bukan paling jauh sih, paling lama, yaitu terlamanya aku pernah naikin ke Matarmaja dari Pasar Senen menuju ke Malang, ya, dengan perjalanan lebih kurang hampir 16 jam, ya, dan ini lebih jauh lagi, hampir 17 jam malah. Oke teman-teman, seperti apa perjalananku? Tripku kali ini dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, dan nanti di Banyuwangi akan kemana aja? Nantikan terus vlog kali ini ya. Dan sekarang aku mau print tiket Belambangan dulu karena ini tinggal 15 menit lagi akan berangkat menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Tiket sudah di print teman-teman. Belambangan Express sudah di print. Sekarang aku mau langsung masuk ke dalam ya, menuju ke peron. Ini Belambangan. Kita print kan? Sudah tandai dulu. Ini. Ya. Ini yang putih ya? Iya. Siap. Oke. Langsung masuk ke dalam dan sekarang itu ya. Terakhir aku kesini waktu ke Dieng Juli lalu itu masih renov. Nah sekarang eskalator yang menuju ke bawah ini sudah berfungsi ya. Ada 2 eskalator nih yang sama-sama turun nih teman-teman. Yang juga membawa kita menuju lorong bawah. Jadi nggak perlu lewat lorong KRL lagi ya. Sudah punya lorong sendiri. Hati-hati, nanti kepalanya kepentok. Dan adem teman-teman, di sini AC-nya kencang. Yang Mbak Belambangan, Mas ya. Dan juga ya. Dan juga eskalator yang naik pun juga sudah nih. 2 eskalator naik menuju ke peron. Oke, sudah nggak ngantri, langsung masuk aja teman-teman. Tadinya aku mau makan siang dulu sebetulnya, tapi nggak sempet lagi, jadi langsung masuk aja deh. Jangan lupa siapin kartu identitas ya. Kasih. Sama-sama. Silakan. Aku berada di ekonomi 3. Ekonomi 3 nomor 6A. Mungkin masih sempat kali ya buat ke depan sebentar. Pengen tahu nih, KA Belambangan kali ini lokomotif yang membawanya itu cc berapa? Ini teman-teman, Belambangan Express Ketapang Pasar Senen. Cakep. Pasar Senen Ketapang ya, sebaliknya ya. Arah sebaliknya sama-sama. Oke. Kita lihat ini cc berapa yang akan membawaku kali ini menuju ke Ketapang. Sumpah, ini aku excited banget karena ini sejauh 1031 km loh. Wah, ada panoramik di sana.
Belambangan ekspres yang akan membawaku dari Pasar Senen menuju Ketapang kali ini yaitu CC 2039507 Depo Induk TWT atau Purwokerto, teman-teman. Wah, dengan moncongnya ini ya, cakep ya, keren. Sebelumnya kereta terjauh itu rekornya yaitu kereta api Pandalungan Gambir menuju ke Jember sejauh 900-an kilometer kalau nggak salah. Nah sekarang rekor baru Belambangan Ekspres Pasar Senen menuju ke Ketapang. 5 menit lagi aku mau langsung masuk aja. Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang Bangjateng, Ngerompol, Jebu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng. 12.15 tepat berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sayang banget bangku yang aku pilih 6A ternyata 6A-nya yang sebelah kanan dan dapat tembok ratapan. Dapat tembok ratapan, teman-teman. Jadi ini merupakan rangkaian ekonomi New Generation dengan rangkaian kursi berwarna biru sama dengan KA Jayabaya. Ada satu lagi New Generation kayak Majapahit tuh, tapi kursinya beda, warnanya mirip dengan eksekutif tapi dengan warna yang berbeda gitu. Terus di sini ada tempat buat naruh minum, bisa di sini teman-teman. Ya, karena di sini kayaknya terlalu sempit ya. Kalau mau naruh minum suka jatuh. Tuh ada tempat ngecharge. Ini buat ngecharge soket, bisa handphone, laptop ataupun tablet ya. Ada gantungan tentunya. Tuh. Seluler, laptop dan tablet. Jadi nggak boleh bawa rice cooker ke sini ya. Oke lanjut, di sini bisa buat naro makanan, minuman atau apalah, ada jaring-jaring gitulah. Terus karena nggak ada leg rest ya nggak ada tempat naruh kaki, mungkin bisa ditaruh di sini. Aku pilih bangku 6A. Ini aku pikir bakal dapat full jendela teman-teman. Ternyata 6A yang sebelah kanan ini jendelanya cuman setengah, nggak nyampe setengah sih. Sementara kalau 6A yang sebelah kiri itu bisa dapat full kaca. Jadi bisa itu jadi tips dan triknya teman-teman ya kalau mau pilih window seat di KA Belambangan Ekspres. Ini juga ada hordeng ya, hordeng. Tuh, ya gitulah. Tarik. Nah, gitu. Naikin lagi. Mari kita review toilet KA Belambangan Ekspres ini di gerbong 3. Jangan lupa dikunci teman-teman ya. Nah, ini dia toilet dari gerbong 3 KA Belambangan Ekspres. Ini mungkin karena kereta modifikasi ya, jadi semuanya itu sudah dimodifikasi termasuk toiletnya. Ini toiletnya udah beda banget sih dari toilet ekonomi. Parungnya karena ya tentunya ini sudah ekonomi New Generation ya, dengan motif marmer warna putih ya. Terus ada kaca yang udah lebih estetik nih dengan lengkungan-lengkungan ini. Terus ada rak-rak kecil juga nih teman-teman di sini. Tentunya ada wastafel ya. Cobain nyala nggak? Oke, nyala ya. Ini nyala nggak? Nyala juga. Flashnya menyala teman-teman ya. Ada tisu di sini dan juga di sini ada pengering ya. Ada pengharum ruangan. Terus sudah ada tempat untuk gantung baju nih. Gantung celana atau baju atau apalah gitu bisa ya. Ini bisa dibuka nggak ya? Bisa dibuka. Terakhir tentunya ada kotak sampah di sini. Tuh,
keren lah ya, udah upgrade banget dari toiletnya KA Belambangan Express. Di kereta ekonomi ini teman-teman sudah tersedia juga petunjuk jam digital gitu ya, dan juga suhu, dimana suhu di dalam gerbong ini sekitar 25 derajat. Terus juga udah ada TV nih ya, boleh dicoba ya kalau mau naik ini ya. Yang males transit lewat Surabaya atau Jogja, boleh banget langsung naik KA Belambangan Express ini. Salah satu yang menurutku bagus juga ya di Economy New Generation ini teman-teman, kan ini nggak ada tempat kaki ya. Terus kalau leg restnya kan nggak terlalu luas ya, cuma segini gitu. Tapi kalau mau agak selonjoran dikit masih bisa nih ya, naruh kaki di bawah sini tuh, lumayan loh. Bisa naruh kaki biar nggak terlalu pegel, naruh kaki di bawah kursi di depannya, boleh juga ya. Pas banget di belakang gerbong 3 ini adalah kereta restorasi atau kereta makan. Mari kita langsung review kereta restorasinya ini. Kali ini aku beli nasi rames teman-teman. Kita buka ya. Wah, ini dia. Isinya ada sambal tempe, terus ada mie goreng, ada ayam suwir, telur balado. Udah dapat ininya, sendok garpu. Dan nasi putih tentunya. Harganya Rp40.000 ya untuk semua makanan berat. Mari kita makan dulu ya. Oh ya, tadi juga aku beli ini matcha latte, harganya Rp20.000. Mari kita makan. Favoritnya tetap nasi goreng Parahyangan. Jadi aku sewa selimut ya, mumpung sekarang jam siang ya, takutnya kalau nyewanya tuh nanti malam takut kehabisan teman-teman. Karena nyampenya ini bakal sampai subuh besok. Jadi aku beli sekarang buat selimutnya dipakai nanti malam dan sampai nyampe Ketapang besok subuh. Rp10.000 aja, murah banget. Selimut sama bantal harganya sama, sewanya Rp10.000. Ternyata kita di stasiun Jatibarang cuman lewat aja teman-teman, tapi berjalan pelan pas di stasiunnya, kemudian langsung lanjut gas jalan lagi. Kayaknya nanti bakal berhenti di stasiun Cirebon atau Cirebon Perujakan deh. Kita lihat nanti bakal berhenti di mana ya. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cirebon. Jam 15:10 tiba di stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon biasanya sih di sini agak lama berhenti ya. Baik di stasiun Cirebon maupun stasiun Cirebon Perujakan biasanya agak lama berhenti. Karena seperti biasa pengisian air rangkaian tuh kayak yang di sana tuh. Tuh. Pengisian air rangkaian, terus juga buang sampah, naik turunin penumpang tentunya ya di sini teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit info ya untuk harga tiket dari KA Belambangan ini, harganya Rp505.000 untuk kelas ekonomi, dan juga untuk kelas eksekutif seharga Rp775.000. Itu full trip dari Pasar Senen menuju ke Ketapang ya. Sementara
kereta ini juga memiliki tarif parsial atau kayak misalnya perjalanan pendek dari Jakarta ke Cirebon, Cirebon Semarang, terus Semarang Surabaya ataupun Surabaya ke Ketapangnya. Untuk perjalanan pendek misalnya antar kota-kota besar kayak Jakarta Cirebon atau Cirebon Semarang, itu harga tiketnya yaitu Rp205.000 untuk ekonomi dan Rp280.000 untuk kelas eksekutif. Sementara kalau misal perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang itu beda Rp100.000 yaitu Rp305.000 untuk ekonomi dan Rp420.000 kalau nggak salah untuk kelas eksekutifnya. Terus kalau misalnya perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya itu seharga Rp405.000 dan untuk kelas ekonomi dan untuk kelas eksekutifnya yaitu seharga Rp560.000. Itu. Jadi untuk kelas ekonomi perbedaannya itu sekitar Rp100.000, sementara untuk kelas eksekutif perbedaannya sekitar Rp140.000. Tapi bedanya adalah untuk kelas eksekutif yang dari Surabaya menuju Ketapang itu lumayan jauh ya dibandingkan yang lainnya, yaitu sekitar Rp215.000. Oke, ini persiapan berangkat lagi ya teman-teman ya. Bogowonto melintas, kita juga ikut berangkat meninggalkan stasiun Cirebon. Kira itu dia agak lama berhenti, ternyata nggak lama teman-teman. Nggak sampai 5 menit berhenti, udah lanjut berangkat lagi. Ini dia pemberhentian KA Belambangan Express dari Pasar Senen menuju ke Ketapang. Dari Pasar Senen total keseluruhan stasiun ada 28 stasiun ya, lumayan banyak. Di kereta restorasi juga tersedia musola teman-teman, tapi bisa cuman muat buat 1 orang aja. Jadi nggak bisa jamaahan. Jadi kalau nggak bisa sholat di sini, alternatifnya adalah sholat di tempat duduk masing-masing. 16.07 kita tiba di stasiun Tegal. Tegal teman-teman, sudah berada di Tegal, tapi ini masih jauh banget ya, karena perjalanan ini baru sekitar 4 jam teman-teman. Masih ada lebih kurang 12 jam lebih lagi ya, hampir 13 jam lagi. Kalau tadi aku udah review toilet kelas ekonomi KA Belambangan Express, nah ini adalah toilet kelas eksekutif KA Belambangan Express. Lebih cakep tentunya ya, lebih cakep, terus juga lebih luas. Lebih luas teman-teman, terus lihat lebih estetik juga gitu. Sesuai kelas lah ya. Di sini ada ukiran-ukiran kayak gini ya. Terus juga kacanya lebih luas nih di sini. Terus sebelah sana juga kaca, dan ada kayu-kayu ini teman-teman. Ada kayu-kayu ini yang semakin menambah keestetikan dari toilet kelas eksekutif ini. Toiletnya sama, toilet duduk ya. Klosetnya maksudnya kloset duduk. Terus ini wastafelnya lebih gede. Nyala tapi kecil airnya ya. Terus ini juga motif marmer berwarna coklat. Keren. Tapi kalau kelas eksekutif ini nggak bisa dibuka. Keren ya. Jadi teman-teman, kalau dalam satu rangkaian gerbong kereta itu terdiri dari kelas campuran ya, ekonomi, eksekutif, atau bahkan KA wisata gitu, para penumpang bebas sih mau menggunakan toilet yang mana pun bisa. Walaupun misalnya teman-teman itu menggunakan duduk di kelas ekonomi tapi ingin memakai toilet kelas eksekutif ataupun toilet kelas panoramik misalnya, itu tetap bisa ya, asalkan toiletnya lagi kosong. Cakep ya.
Sementara untuk bangku kelas eksekutif ini sama seperti kelas eksekutif pada umumnya teman-teman ya. Jadi sama aja, biru abu-abu. Ngewedang sore dulu teman-teman. Salah satu wedang favoritku adalah wedang uwuh. Ini rasanya mantep banget, bikin hangat badan juga. Tadi pengennya teh premium tapi nggak ada, ya udah akhirnya aku milih wedang uwuh seharga Rp15.000. Pengennya sih nyantai di restorasi ya, tapi tadi lagi penuh. Akhirnya kembali ke tempat duduk. Oke, mari kita ngewedang dulu. Pekalongan, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, persiapkan diri Anda. 16.56 tiba di stasiun Pekalongan. Sekarang udah tiba di stasiun Pekalongan teman-teman ya. Dan bertepatan dengan matahari di sebelah barat yang tidak lama lagi akan segera terbenam juga. Nggak tahu deh nanti dapat sunset apa enggak ya. Kalaupun dapat kayaknya dapat sunsetnya itu udah di Semarang deh. Tadi gak lama berangkat dari stasiun Pekalongan, lampu yang putih ini dinyalain teman-teman. Lampu untuk apa namanya, penerangan ya, karena udah mulai gelap ya. Sekarang udah jam setengah 6, udah mulai gelap, jadi lampu penerangannya itu dinyalain. 18.17 kita sampai di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Berhenti di sini cukup lama teman-teman, sekitar 10 menit, dan akan berangkat lagi itu di jam 18:27. Alhamdulillahnya kali ini nggak hujan ya. Soalnya aku beberapa kali tiap ngetrip ke arah timur Pulau Jawa tuh sering banget hujan di stasiun ketika berhenti di Semarang. Dan sekarang itu cerah, nggak hujan lah gitu di sini. Kebetulan banget. Hampir sama seperti kalau ke Jogja ya, di Semarang tuh penumpangnya banyak banget yang naik turun teman-teman. Penumpang yang turun banyak, yang naik pun juga banyak di stasiun Semarang Tawang ya, baik itu stasiun Semarang Tawang Bang Jateng maupun stasiun Semarang Poncol ya. Jadi di sini emang rame sih penumpangnya yang naik turun. Terus di sana tuh juga pengisian air rangkaian teman-teman. Selain tadi di Cirebon, di Semarang juga pengisian air rangkaian dari kereta Belambangan ini. Di peron sebelah ada kereta api Kamandaka relasi Semarang Tawang Purwokerto ataupun arah sebaliknya teman-teman, yang juga sedang berhenti. Dan ini nggak tahu nih, ini lagi nunggu penumpang apa gimana ya. Beberapa kereta yang berangkat siang hari atau tengah hari gitu teman-teman, rata-rata pas nyampe Semarang itu pasti pas lebih kurang maghrib gitu. Kayak kemarin Mata Remaja itu nyampe Semarang juga maghrib. Terus dulu aku pernah naik Tawang Jaya Premium, itu juga nyampe Semarang Poncol juga lepas maghrib apa pas maghribnya gitu lupa. Sekarang masih jam setengah 7 malam ya, dan akan nyampe itu di jam 4.55. Berarti masih ada sekitar kira-kira 10 jam setengah lagi teman-teman. Oh ya, sedikit info lagi teman-teman. Dulu Belambangan Express ini sebelum akhirnya memperpanjang rute sampai dengan Jakarta Pasar Senen, Belambangan itu dia cuman berangkat dari Semarang Tawang ini teman-teman menuju ke Ketapang ataupun sebaliknya. Jadi dulu itu dia cuman Semarang, Ketapang, Semarang gitu aja. Dan sekarang semakin diperpanjang sampai ke Jakarta, jadi semakin banyak tentunya demand penumpang yang ingin naik turun, yang ingin berangkat ke Banyuwangi ataupun cuma sampai Semarang ataupun ke kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Dan kalau mau ke Ketapang, ke Banyuwangi pun ya pasti lebih enak teman-teman, karena keretanya udah langsung direct dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Ini dia selimut dari KAI Services di kereta api Belambangan.
Ini selimutnya lembut ya, terus wangi banget, jadi enak buat dicium-cium gitu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ngerongo Station. Jam 19:12 kita tiba di stasiun Hombo. Jam 7 malam nih teman-teman. Udah agak mulai ngantuk sih, soalnya tadi malam tuh agak kurang tidur ya. Tapi ini susah banget buat tidur. 8:15 tiba di stasiun Cepu. Stasiun Cepu teman-teman. Wah, stasiunnya suka ngadu nih ya. Canda guys. Stasiun Cepu, nama daerahnya memang Cepu ya namanya ya. Di sebelah sana ada kereta api Harina relasi Bandung Surabaya Pasar Turi. Stasiun Cepu merupakan stasiun terakhir di Jawa Tengah karena setelah ini akan memasuki perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur teman-teman. Jadi setelah ini langsung masuk, kalau nggak salah ke Bojonegoro, setelah ini yang udah masuk Provinsi Jawa Timur. Lagi rame cuy buat makan malam, lagi banyak yang pesan makan. Oke, menu makan malam ini aku pilih nasi sapi lada hitam. Kak, ada yang mau lumpia nggak bareng-bareng? Sebelumnya udah pernah nyoba nasi rendang, kali ini mau nyoba nasi lada hitam. Terus tadi dikasih lumpia Semarang sama salah satu yang makan di sini. Oke, ini kita buka ya, nasi sapi lada hitam. Ini penampakannya setelah dibuka dikeluarin dari plastiknya ya. Jadi sapi lada hitam, ada sayuran ini dan kerupuk plus nasi tentunya. Cobain ya, mari kita makan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lamongan Station. 21.34 kita tiba di stasiun Lamongan. Masih sekitar 7,5 jam lagi akan tiba di stasiun Ketapang, stasiun paling timur Pulau Jawa. Itu dia stasiun Lamongan, berada di 2 meter di atas permukaan laut. Habis ini mungkin bisa jadi langsung bablas ke Surabaya kali ya. Yang suka makan soto Lamongan, nih udah sampai nih di kotanya, mampir nih belambangan ke sini. Jam 22:10 kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, salah satu stasiun besar yang ada di Surabaya. Di sebelah sana ada kereta api Dharma Wangsa relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi atau sebaliknya. Ini nggak tahu nih mau berangkat ke Jakarta lagi apa gimana ya, yang Dharma Wangsa itu. Di sini cukup banyak penumpang yang turun teman-teman, tapi yang naik sepertinya nggak terlalu banyak ya. Jadi throwback setahun lalu, ingat banget pertama kali nyoba solo trip Jakarta Bali waktu itu di bulan September tahun lalu teman-teman. Tepatnya di 28 September, ingat banget itu aku naik ke Air Langga yang berangkat dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi ini teman-teman, dengan perjalanan hampir 12 jam. Ingat banget itu pertama kalinya naik kereta jarak jauh, dan sekali naik kereta pertama kalinya langsung naik ke kereta api Air Langga yang kursi tegak. Berasa banget capeknya waktu itu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa buat naik kereta kursi tegak, jadi ya udah oke lah gitu. Kalau misalnya diminta untuk naik kereta ekonomi kursi tegak lagi teman-teman. 22.34 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Tuh, Surabaya Gubeng. Dan di sebelah sini ada ini bener nggak ya, kereta Argo Bromo Anggrek, bener nggak teman-teman? Karena ciri khas warna pinknya itu ya, yang kayaknya girly banget. Oke, 10:30 berarti tadi dari Pasar Turi ke Gubeng ini lebih kurang sekitar 20 menitan teman-teman. Sekarang 22.35. Belambangan Express kembali berangkatnya dari stasiun Surabaya Gubeng itu 22.45. Berarti berhenti di sini lumayan lama teman-teman, sekitar 10 sampai dengan 12 menit ya. Dan aku juga throwback tahun lalu ya, sama kayak di Pasar Turi tadi, dimana dari Pasar Turi setengah 12 terus naik Sindro kalau nggak salah menuju Surabaya Gubeng sekitar jam setengah 4 apa jam 4 gitu. Kemudian nunggu kereta yang menuju ke Banyuwangi, yaitu waktu itu aku naik kereta api Probowangi jam
5,6 apa ya kalau nggak salah, agak lupa deh. Jadi aku sempat ke 2 stasiun tahun lalu, waktu pertama kali ngetrip Jakarta Bali. Dan waktu itu belum ada Belambangan Express, jadi kalau mau ke Bali tetap mesti transit. Kalau mau ke Ketapang atau ke Banyuwangi itu tetap mesti transit. Kalau nggak transit Jogja, transitnya Surabaya teman-teman. Dan tahun lalu aku karena trip murah ya, jadinya transitnya di Surabaya. Naik Airlangga dari Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi. Kemudian lanjut naik Probowangi dari Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang. Murah-murah banget. Airlangga itu tiketnya Rp104.000, sementara Probowangi itu tiketnya Rp56.000. Sindro waktu itu karena kereta lokal jadi harganya Rp4.000 aja. Murah banget pokoknya. Itu momen pertama kali nge-trip, solo trip langsung Jakarta Bali yang unforgettable deh. Ada kereta api Probowangi baru nyampe teman-teman dari Ketapang. 11 malam lewat 9 teman-teman, kita sampai di stasiun Sidoarjo. Kita sampai di stasiun Sidoarjo. Setelah ini bakal masuk Bangil ya, yang merupakan stasiun percabangan. Jam 23.35 tiba di stasiun Bangil. Setelah ini masih ada sekitar 12 stasiun lagi teman-teman. Dan juga stasiun Bangil merupakan stasiun percabangan kalau nggak salah. Dimana nanti kalau ke arah kanan itu akan menuju ke Malang, sementara kalau kita lurus atau ke arah kiri ya, itu nanti akan menuju ke Probolinggo, Jember, sampai dengan paling ujung timur Pulau Jawa yaitu Ketapang teman-teman. Sekarang jam 2 pagi kurang 5 menit. Masih di stasiun Kelakah, teman-teman. Lama berhentinya di sini. Bersilang dengan kereta Mutiara Timur kalau nggak salah. Jam 3 pas kita tiba di stasiun Jember. Gak berasa udah di Jember aja ya. Berarti tinggal beberapa stasiun lagi aja teman-teman. Tinggal 1,5 jam lagi. Ini lagunya aku suka sih. Lagu apa ini ya musiknya ya? Jam 5:40 teman-teman. Wah, baru nyampe jam segini lumayan parah sih ininya ya, apa namanya, telatnya. Akhirnya nyampe ke Ketapang lagi. Alhamdulillah nyampe sini lagi, ya Allah. I'm so excited. Tapi lumayan parah sih telatnya ya. Karena katanya tadi tuh ada perbaikan di perbaikan di petak Kalisat, dan juga tadi nunggu bersilang dengan kereta Mutiara Timur ya, di stasiun Kelakah. Makanya ini 45 menit lebih kurang telatnya. Lumayan ini teman-teman. Aku mau coba lihat kepala lokomotifnya masih yang sama nggak ya.
View-nya juara banget. View-nya cakep. Oh, kayaknya ganti deh ya. Tadi kalau nggak salah tuh 92. Ganti nggak ya? Ini CC-nya yang sekarang yaitu CC2039507. Ntar aku coba cek lagi deh video yang sebelumnya pas masih di Jakarta. Ini masih sama nggak ya kepala lokomotifnya. Jadi throwback setahun lalu, inget banget pertama kali ngetrip jarak jauh ya, nyolo gitu kan. Dari Jakarta menuju ke Bali dan turun di stasiun Ketapang. Tepat banget di bulan ini ya teman-teman, di bulan September tahun lalu. Nggak kerasa udah setahun ya. Cuma kurang 2 minggu sih, tapi ya anggaplah udah setahun gitu. Ketapang 7 meter di atas permukaan laut. Dan ternyata aku baru cek di handphone ya, untuk CC dari Belambangan Express kali ini yaitu menggunakan CC2039507. Dan kepala lokomotifnya nggak berubah, nggak berganti teman-teman. Tetap dari Jakarta menuju ke Banyuwangi ini menggunakan lokomotif yang sama.